absen? Baik, tidak ada ya. Jadi semua hadir dalam kelas ini. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, bagaimana nih kabar kalian semua? Semuanya sehat? Semuanya baik? Ya baik ya, semuanya berarti sehat dalam kondisi yang baik-baik juga. Nah, pada hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Ibu akan bertanya-tanya dulu kepada kalian, bagaimana kemarin liburannya, menyenangkan ya? 2 minggu tidak sekolah, pasti menyenangkan nih di rumah. Ada yang liburan, ada yang di rumah saja menonton TV mungkin ya. Ya baik. Jadi sekarang kalian sudah siap untuk ikuti pembelajaran ya? Belum siap? Kenapa nih belum siap? Ada yang masih ingin liburan gitu ya? Baik. Karena kalian tadi bilang belum siap, Ibu tidak akan langsung masuk ke pembelajaran pada hari ini. Namun, Ibu akan mengajak kalian untuk mengikuti salah satu latihan untuk kalian tetap fokus di ruangan kelas untuk belajar. Nah, nama latihannya itu adalah latihan hipnosis. Jadi di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan latihan fokus ini supaya kalian semakin fokus untuk pembelajaran. Baik, semuanya ikuti instruksi dari Ibu. Kalian semua duduk di bangku kalian masing-masing, duduk yang rapi, duduk yang benar. Ya, seperti itu. Kemudian luruskan kaki kalian. Ya, benar seperti itu. Kemudian angkat tangan kalian, telapak tangan kalian, dan taruh di atas paha kalian masing-masing. Ya, benar seperti itu. Ya, duduk yang rapi, letakkan telapak tangan kalian di atas paha kalian. Benar. Nah, sekarang tarik nafas kalian, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik, kemudian hembuskan melalui mulut kalian. Ya, tarik kembali, kemudian hembuskan. Benar. Nah, sekarang ikuti instruksi dari Ibu. Di hitungan ketiga, kalian akan memejamkan mata. 1, 2, 3. Silakan pejamkan mata kalian semuanya. Posisi tangan masih berada di atas paha kalian masing-masing, dan tetap atur nafas kalian sehingga diri kalian merasa lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Ya, benar. Sekarang bayangkan kalian berada dalam satu kondisi atau situasi atau tempat yang paling menyenangkan, yang dimana tempat itu ada burung-burung yang berkicau, ada tumbuhan yang memiliki bunga warna-warni. Kemudian kalian berjalan menyusuri tempat itu, lalu kalian menemukan sebuah jalan, sebuah lorong. Kalian kemudian masuk ke dalam lorong itu. Kalian terus berjalan hingga sampai di ujung dari lorong itu. Kalian menemukan sebuah pintu. Ya, kalian menemukan sebuah pintu, kemudian kalian masuk dan ternyata itu adalah ruangan kelas kalian. Kemudian kalian masuk dan duduk di tempat kalian masing-masing. Sekarang Ibu akan memberikan suatu kalimat sugesti untuk kalian. Kalian ikuti Ibu dalam hati dan baca dalam hati kalian kalimat yang Ibu sampaikan. Jadi, saya membuka buku dan saya merasa semangat. Ketika saya membuka buku, saya merasa bersemangat.
kalimat yang Ibu sampaikan tadi, renungkan dan masukkan ke dalam pikiran kalian masing-masing. Ketika membuka buku, saya merasa bersemangat. Ketika membuka buku, saya merasa bersemangat. Tetap pejamkan mata, atur pernafasan kalian seperti yang Ibu arahkan tadi, dan baca kalimat sugesti yang Ibu sampaikan. Baik, setelah itu sekarang atur nafas kalian. Tarik nafas, lalu hembuskan nafas melalui mulut kalian. Atur pernapasan kalian, buat diri kalian rileks, makin rileks. Sekarang di hitungan ketiga kalian dapat membuka mata kalian. 1, 2, 3. Baik, kalian dapat membuka mata kalian masing-masing. Ya, bagaimana setelah mengikuti kegiatan untuk latihan fokus ini? Sudah merasa semakin bersemangat kan untuk mengikuti pembelajaran di pagi yang cerah ini? Ya, kalian tadi mengikuti kegiatan latihan fokus yang bernama hipnosis ya. Jadi latihan fokus ini membantu kalian untuk lebih merasa bersemangat, lebih merasa fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Tadi Ibu sudah berikan sugesti untuk kalian, kalimat sugesti untuk sehingga kalian dapat dengan otomatis dalam pikiran kalian ketika merasa lesu, merasa bosan, merasa malas untuk ikuti pembelajaran, otomatis kalian ketika membuka buku dan menanamkan kalimat di pikiran kalian tadi, kalian akan merasa bersemangat secara otomatis. Jadi kalian jika merasa sedikit merasa tidak semangat, merasa malas, kalian bisa gunakan kalimat yang Ibu sampaikan tadi, sehingga kalian nanti otomatis tersugesti secara positif akibat dari kalimat yang disampaikan secara positif tadi. Baik, sekarang kalian semua sudah siap ikuti pembelajaran Ibu, bukan? Ya, baik, sudah siap ya, baru semangat kembali. Sekarang silakan buka buku kalian masing-masing. Kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Sini ada yang tahu tidak apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Tidak tahu? Baik, Ibu akan memberikan satu materi yang bernama prokrastinasi. Nah, di sini kalian ada yang tahu apa itu prokrastinasi? Tidak tahu juga? Baik, tidak apa-apa. Ibu akan jelaskan sedikit mengenai prokrastinasi. Jadi, prokrastinasi itu adalah suatu kegiatan atau tindakan yang cenderung sering menunda pekerjaan. Nah, prokrastinasi yang akan kita bahas kali ini itu bernama prokrastinasi akademik. Nah, jadi seperti namanya, prokrastinasi akademik itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh peserta didik maupun mahasiswa yang cenderung menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas dari sekolah atau kampus. Nah, sini siapa nih yang sering melakukan prokrastinasi? Saling tunjuk-menunjuk sudah ya. Pasti banyak ya yang sering menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas. Nah, jadi prokrastinasi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor internal, juga ada faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu tentu berasal dari diri kita sendiri, yang dimana misalnya kecenderungan untuk merasa malas. Jadi kayak kita merasa jangan deh dulu ngerjain tugas sekarang, nanti aja dikerjain. Nah, itu termasuk dari faktor internal. Kemudian selain faktor internal juga ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternalnya itu
dapat dipengaruhi oleh rekan kalian atau teman-teman kalian nih yang di kelas, bisa aja mempengaruhi kalian untuk melakukan prokrastinasi. Jadi contohnya itu misalnya kalian sudah mau mengerjakan tugas nih sekarang, tiba-tiba teman kalian datang ngajak kalian main gitu. Nanti deh dulu dikerjain tugasnya, kita main aja dulu. Terus kalian dengan santainya, oh iya teman aku belum ngerjain nih, jadi aku merasa tenang kalau ikut nggak ngerjain gitu. Jadi itu termasuk ke faktor eksternal. Kemudian faktor eksternal lainnya itu tanpa kalian sadari itu berasal dari orang tua kalian. Gimana sih contohnya? Nah, contohnya itu misalnya kalian dapat tugas dari guru atau dosen kalian. Nah, untuk mahasiswa ya dosen, kalau untuk siswa guru. Jadi kalian dapat tugas, kemudian orang tua kalian tiba-tiba membutuhkan bantuan kalian. Sebenarnya tidak salah membantu orang tua sebagai siswa atau mahasiswa. Karena itu memang kewajiban kita sebagai anak kan. Tapi kita harus bisa memprioritaskan yang mana kita harus kerjakan duluan, yang mana harus kita kesampingkan dulu. Misalnya memang deadline tugasnya itu masih jauh dan kalian memang punya waktu untuk membantu orang tua kalian. Kalian bisa membantu orang tua kalian terlebih dahulu dan mengerjakan tugasnya nanti setelah kalian membantu orang tua. Namun jika deadline tugasnya memang lebih cepat gitu, jadi deadline tugasnya itu lebih urgent dikerjakan, kalian bisa ngomong baik-baik dulu dengan orang tua kalian kalau saya akan mengerjakan tugas karena tugasnya masih terkumpul itu. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, kalian boleh bisa membantu orang tua kalian. Jadi pada intinya untuk faktor eksternal yang disebutkan oleh orang tua ini, kalian harus mampu memprioritaskan yang mana akan dikerjakan dulu dan mana yang akan dikerjakan yang kedua gitu. Jadi harus balance antara membantu orang tua dan juga mengerjakan tugas sebagai siswa atau mahasiswa. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Nah, kalau itu sekarang untuk pencegahannya atau cara agar kita tidak melakukan prokrastinasi. Ada yang tahu gimana cara-caranya mungkin? Tidak ada yang tahu nih. Tidak apa-apa, kami menjelaskan lagi. Jadi cara-cara kita untuk melakukan pencegahan sehingga tidak melakukan prokrastinasi itu misalnya dengan melihat prioritas kembali mengenai tugas yang akan dikerjakan seperti itu. Jika memang memungkinkan untuk dikerjakan secara langsung gitu, sekarang dapat tugas nih, terus dikerjakan langsung. Nah itu bisa gitu untuk mengurangi terjadinya prokrastinasi. Kemudian bisa juga menyusun jadwal. Ini berkaitan dengan pernyataan ibu yang tadi yang pertama, menyusun jadwal yang mana kerjakan terlebih dahulu sehingga tidak semakin menumpuk di nanti dikerjakan jadi menumpuk seperti itu. Lalu yang ketiga, kalian jangan terlalu merasa ingin mengerjakan tugas terlalu sempurna seperti itu, karena ada tipe orang yang ingin mengerjakan tugas dan dia menggugu-gugu untuk merasa tugasnya sempurna. Nah, otomatis apapun yang dia kerjakan selalu merasa kurang dan tidak akan selesai seperti itu. Jadi saran ibu, ketika kita mengerjakan tugas, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan memaksakan diri, jangan pernah memaksakan diri. Terus selain itu kalian harus percaya diri dengan apa yang kalian tulis, apa yang kalian lakukan di tugas kalian itu adalah itu yang terbaik yang kalian lakukan untuk tugas kalian. Baik, jadi sekarang ibu akan menampilkan suatu video. Namun sebelum itu ibu akan meminta kalian untuk membentuk kelompok kecil yang terdiri dari dua orang itu anggotanya. Jadi baik, silakan sekarang bentuk kelompok. Ya, jangan berantem ya, bebas anggota kelompoknya siapa aja boleh, cowok cewek itu boleh gabung. Tidak harus cowok, tidak harus cewek ya. Ya benar. Silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Baik, sudah semua untuk kelompok? Sudah? Oke, sudah. Sekarang ibu akan menampilkan video. Jadi kalian dengan anggota kelompok kalian silakan simak video masing-masing. Nanti silakan simak videonya baik-baik. Mohon maaf. Nanti akan ibu minta perwakilan dari
baik untuk kelompok satu, program kelompok satu, apa yang kelompok satu dapatkan dari video tadi? Dari pemaparan video tadi saya melihat bahwa ada seorang siswa yang sering menunda-nunda tugasnya dan dia malah lebih memilih untuk pergi bersama teman-temannya seperti menonton konser. Baik, berarti itu memang prokrastinasi, masuk prokrastinasi. Nah, itu pertama dulu untuk kelompok satu. Baik, silakan kembali. Ya, terima kasih. Baik, sekarang untuk kelompok dua. Jadi di sini cuma ada 2 kelompok ya. Baik, tidak apa-apa. Untuk kelompok dua bisa misalnya. Baik, untuk program kelompok dua, apa yang disampaikan dari video yang ditayangkan? Baik, dari video yang telah ditayangkan tadi, Bapak Dua menyimak bahwa ada seorang anak yang memang lebih mementingkan kegiatan di luar belajar, yaitu lebih memilih menonton konser daripada mengerjakan tugasnya sendiri. Itu merupakan salah satu termasuk kegiatan yang termasuk dalam prokrastinasi. Ya, prokrastinasi, benar seperti itu ya. Terima kasih untuk para panel kelompok dua. Bisa tepuk tangan ya. Bisa kembali duduk. Ya, jadi itu tayangan video tadi memang benar ya. Itu adalah contoh prokrastinasi yang dilakukan oleh tayangan video tadi. Jadi pesan ibu di sini adalah kalian jangan terlalu sering menunda tugas. Boleh menunda tugas kalau memang merasa kalian capek, lelah, perlu istirahat boleh. Tapi jangan keterusan, jangan sampai tugasnya menumpuk-numpuk sehingga membuat kalian nanti endingnya jadi apa? Jadi stres, benar. Nah, jadi karena sudah selesai pemaparan materi yang ibu sampaikan, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan kepada ibu terkait materi prokrastinasi ini? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah paham apa itu prokrastinasi? Ya sudah, berarti ya. Terima kasih sudah mengikuti kelas ibu dengan baik. Karena memang tidak ada yang ingin menanyakan apa namanya tentang prokrastinasi lagi dengan ibu dan sudah semuanya paham, bagus sekali. Berarti sekarang kita bisa akhiri. Nah, namun sebelum itu ibu akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu karena kelas tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Nah, berdoa akan ibu pimpin, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat ilmu. Baik, terima kasih anak-anak sudah dengan tertib mengikuti kelas dari awal. Tadi kita melakukan apa? Hipnosis, kemudian melakukan pembelajaran materi mengenai prokrastinasi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kalian terima dengan baik. Baik, silakan dapat meninggalkan